Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di ujian akhir semester. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama satu semester kita belajar kimia organik ya dengan semester sebelumnya yaitu di kimia organik 1. Baik, mungkin langsung saja untuk menjawab soal dalam UAS nanti ya. Ini saya beri petunjuk sedikit cara menjawabnya bagaimana. Baik, nanti di dalam soal ya, di dalam soal yang saya berikan di situ ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjawabnya ya. Nah, di sini ada di bawah spektra, di bawah bukan kromatogram ya, spektrogram itu ada beberapa hal yang perlu dijawab. Yang pertama, jadi nanti di atas akan ada rumus empirisnya. Contoh ini C7H14O. Nanti silakan Anda tentukan DOU-nya ya, derajat ketidakjenuhan. Untuk rumusnya gimana? Silakan nanti lihat di tabel di slide saya, judulnya nuklir magnetik resonan, halaman 31, slide ke-31 ya. Cara menentukan seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan nanti sama dengan 1, maka kemungkinannya adalah 1 itu ikatan rangkap atau bentuknya ring atau siklo ya. Bisa jadi itu bentuknya ikatan rangkap atau bentuknya siklo. Itu kemungkinan kalau 1. Kalau 2 berarti kan 1 siklo, satunya lagi itu ring atau kedua-duanya siklo atau kedua-duanya ring. Satu, kalau 2 misalkan ya jawabannya nanti satunya itu siklo, satunya itu ikatan rangkap atau ya sama-sama ikatan rangkap, kedua-duanya itu ikatan rangkap atau kedua-duanya itu bentuknya ring atau siklo ya. Ring itu ya siklo, mutar itu ya, putar seperti ini. Itu ya tentukan DO-nya. Kemudian setelah itu analisislah FTIR yang ada yang diberikan di dalam soal. FTIR-nya dianalisis. Contoh ini ya. Nah, ini kemudian analisis menggunakan slide menggunakan tabel korelasi yang saya berikan ya. Tapi Anda juga bisa mengambil referensinya dari PPT yang saya berikan yang berjudul penentuan gugus fungsi FTIR. Anda bisa lihat di sana ya. Anda bisa melihatnya di sana. Ini saya bukakan. Kemarin kan ada 3 regional ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini Anda analisislah semua. Minimal dianalisis itu 3 regional ini ya. Regional keempat atau daerah fingerprint itu nggak perlu, tidak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan nanti semakin bagus nilai yang didapatkan. Oke, itu ya. Nah, ini contoh tabelnya. Ini contoh ya, bukan jawabannya. Misalkan di sini di daerah 3500 ada puncak yang strong. Strong itu kuat. Nah, kriteria strong dan tidak itu Anda, ini kan satu spektra, bagi 50% ya. 50%-nya kan di sini. Kalau puncaknya sampai menyentuh 50% ke bawah lebih, nah ini namanya strong. Kalau sampai 50 saja, atau sampai di bawahnya 50 sedikit, itu namanya medium. Kalau di atasnya 50, misalkan ini gitu ya, misalkan seperti ini, 90 gitu, itu namanya weak atau lemah ya. Kemarin kita sudah terangkan. Nanti silakan dianalisis. Nah, ini medium berarti apa? Berarti dia itu sampai di tengah-tengah. Oke, gitu ya, itu untuk analisis yang FTR. Kemudian yang ketiga, analisis yang HNMR. Nah, ini adalah tabel cara pengisiannya. Ini contoh, bukan jawabannya. Misalkan posisi puncaknya di 1,5.
Kalau di sini di soal, misalkan, ini bukan soal Anda ya, tapi contoh soal. Di posisi 1 gitu ya, mendekati 1 nggak apa-apa lah. Kurang dari 1 ini. Kalau kesulitan mengambil nomor ya 0,9 gitu ya. Pasnya ini 0,9. Satu strip kan isinya 10 kalau salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, satu strip titik-titik ini kan 10. Nanti kan 0,9. Nah, 0,9 di sini ada 3 puncak. Kemudian jawabnya, sesuai dengan contoh tadi, ada 3 puncak atau triplet. Nah, taunya triplet 3 itu gimana? Anda silakan buka slide-nya saya. Di nuklear magnetic resonance, kemudian ke atas, ini ya. Nah, ini ada singlet, di slide 17, ada singlet, duplet, triplet, quartet, quintet, sektet. Kalau singlet itu 1, duplet itu 2, triplet 3, quartet 4, dan seterusnya ya. Tuh, taunya pecah bagaimana? Ya lihat dari ini tadi, dari puncak dari NMR. Nah, nomor 4 di sini opsional ya, saya kira. Saya nanti tidak akan masukkan kalau ada NMR, CNMR, tapi juga saya belum terangkan, nanti saya akan tiadakan di sini CNMR. Kemudian yang nomor 5 di sini adalah analisis spektroskopi massa. Ini contoh tabelnya, M per Z. Nah, di sini M per Z-nya lihat dari mana? Ya dari spektranya. Contoh soal misalkan dari soal ini ya. Nah, di sini ada puncak 27 ya. Anda masukkan di jawaban Anda 27. Nah, kemudian setelah dimasukkan 27, kemungkinan fragmennya itu apa? Dari mana lihatnya? Anda lihat dari tabel common fragment tabel 27. 27 itu adalah C2H3. Itu contohnya. Kalau misalkan ada kemungkinan lain, contohnya adalah 28 ini, ada C2H4, ada CO, ada N2, ya dimasukkan semua di dalam tabel. Ya, dalam tabelnya dimasukkan semua. Nah, ini contohnya 26, ada CN, ada C2H2. Maka di sini untuk nanti kemungkinan yang besar mana? Misalkan CN. Misalkan. Kenapa kok CN tidak dipilih? Karena misalkan di dalam rumus empirisnya itu nggak ada N-nya, ini ya. C3H7O, nggak ada N-nya, maka yang dipilih adalah C2H5. Ini analisisnya ditulis di samping. Nah, samanya dengan yang NMR. Nah, ini caranya. Misalkan duplet tadi berdasarkan N plus 1, itu maka hanya, berarti kan dikurangi 1 ya. Duplet kan 2, 2 kurangi 1, 1. Berarti prediksi atomnya, atom tetangganya itu adalah ya CH. Tetangganya CH. Kan kalau di HNMR itu melihat tetangganya ya. Puncak itu adalah puncak dari tetangga, bukan puncaknya di dirinya sendiri. Baru setelah itu yang keenam, di sini silakan menjawab dari hasil analisis ini, dari DOW, dari FTR, dari NMR, dari spektroskopi massa. Nah, Anda silahkan simpulkan strukturnya seperti apa. Ya, di situ kan ada indikasi-indikasinya ya, yang membatasi. Nah, silakan nanti digambar, kemudian dirangkai struktur Lewisnya. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba dari struktur yang ada di C7H14O. Yang pertama, kita analisis DU-nya dulu ya. C7H14O. Kita tulis di sini. Yang pertama analisis DU ya. C7H11O. Berarti kan rumusnya DU itu kan sama dengan 2C plus 2 plus N min H min X dibagi 2 ya. Kemudian di sini kita jawab
2 kali 7 ditambah 2, ya kan? Ditambah 0 karena N-nya nggak ada, ditambah O-nya itu H-nya itu 11 min X ya, min X. Min 14, sorry, min 14. Ya kan, min C 7H 14, bukan 11 ya, 14. Nah, kemudian dibagi 2, maka kan di sini 14 ditambah 2 dikurangi 14 dibagi 2. Ini kan hilang ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka Anda kasih analisis, maka ya kemungkinan struktur yang ada dalam C7H14 adalah, nah, Anda kasih kemungkinan yang pertama adalah 1 ikatan rangkap atau 1 bentuk siklik. 1 bentuknya ikatan rangkap atau satunya itu bentuknya siklik. Nah, itu ya. Ini adalah analisis Dow. Caranya seperti itu. Kemudian kita nomor kedua, analisis apa dulu ini? Kita sesuaikan dengan soalnya saja. Analisis FTR ya. Nah, di sini ada panjang gelombang, kondisi puncak, kemudian gugus fungsi. Panjang gelombang, bilangan gelombang ya. Kemudian kondisi puncak, gugus fungsi. Nah, di sini kita lihat, misalkan di dalam tabel ini ya, ini ada FTR. Kita sandingkan dengan ini biar lebih mudah untuk mengorek ya. Nah, Anda lihat di sini untuk FTR-nya, di sini ada puncak ke bawah, yaitu di daerah 3000 ya. Daerah 3000. Nah, ini Anda silahkan komparasi di daerah 3000 di penentuan gugus fungsi FTR slide saya. Nah, yang perlu ditentukan itu ada 3 regional. Regional pertama itu ikatan H, regional ikatan rangkap 3, regional 3 itu rangkap 2, keempat adalah ikatan tunggal. Nah, untuk ikatan tunggal ini agak ribet karena harus mencocokkan fingerprint-nya. Nah, kalau Anda ingin menjawab untuk ikatan tunggal di sini menggunakan fingerprint juga tidak apa-apa, yaitu dengan menggunakan tabel korelasi. Nah, mana Pak untuk tabel korelasinya di mana? Ya, nanti di file yang sudah saya upload itu ada. Nah, ini contohnya 720 sampai 725. Nah, ini merupakan FTR ya, menggunakan fingerprint. Minimal Anda jawab itu di 3 regional ini. Nah, Anda lihat di sini. Nah, di daerah 3000 ternyata ada puncak. Kita komparasi dengan ini. Dengan slide selanjutnya. Daerah 3000 ternyata ada apa? Ternyata di sini ada, ini hampir identik ya. Ini sama ini identik. Nah, di sini ternyata itu ada SP3 ikatan C dengan H. SP3 artinya itu tidak rangkap ya. Jadi di sini di daerah bilangan gelombang sekitar 3000-an, kondisinya itu ke bawah ya strong ya, berarti strong, tidak melebar. Gugus fungsinya adalah SP3 dari ikatan CH. Nah, seperti itu. Kemudian daerah kedua kosong ya.
regional kedua kosong, di antara 2000 sampai 2700 kosong, kosong melompong. Kemudian regional 3, dan sini ada ikatan rangkap 2. Ternyata ada puncak di sini di daerah 1700. 1700. Ini ya, 1700 ada puncak. Maka di sini apa? Ya kita lihat komparasi di slide yang sudah saya berikan. 1700 apa kira-kira? Jadi nggak ada. Saya tandai sini. 1700. Nah ini nggak ada ya di sini ya puncaknya. Nggak ada. Kemudian 1700 ini nggak ada. 1700 ini nggak ada. 1700 ini juga nggak ada, kosong. Ini juga kosong. Nah, di sini baru ada muncul di 1700-an. Ya. Ini 1700. Ini 1700. Nah, di sini ada banyak, ada keton, ada ester, CO-nya ester, ada CO-nya aldehid. Nah, Anda kalau bingung ya, bingung-bingung ya silahkan diberikan langsung CO. Pokoknya ini CO, kecuali yang anhidrat. Ini khas sekali. CO-nya terpecah menjadi 2. Itu anhidrat ya. Strukturnya ini anhidrat. Tapi kalau hanya satu, itu ya berarti hanya CO. Kita tulis CO saja ya. Kalau Anda bingung itu masuknya apa, silakan tulis CO saja. Nanti akan disusun akhirnya. Sekitar 1700 cm min 1. Strong ya karena kuat. Kemudian ini analisisnya adalah fungsinya adalah CO ya, atau CO karbonil. Oke, kemudian kita lanjutkan. Setelah kita di regional 3, 1, 2, 3 sudah selesai. Kemudian kalau Anda lanjutkan di sini 1700 ke atas ya, untuk daerah fingerprint monggo. Silakan Anda ambil dari sini ya, semakin lengkap, semakin bagus. Minimal itu daerah 1, 2, 3. FTR harusnya itu saja, tapi kalau fingerprint juga nggak apa-apa kalau mau dianalisis. Di daerah non fingerprint pun kita sudah bisa menjawabnya nanti, oke? Kemudian kita lanjut ya, setelah kita menjawab FTR, kemudian kita menjawab HNMR sekarang. Nah, di sini kita jawab yang HNMR. Yang kita butuhkan posisi puncak, multiplisitas, saya singkat aja, analisis, kemudian prediksi. Nah, disini jawabnya seperti tadi, puncaknya itu di ppm berapa, multiplisitasnya berapa, kemudian analisisnya aturan N+1. Kemudian prediksi atomnya bagaimana ya. Kita coba yang NMR. Nah, di sini kita lihat, kita analisis dari sebelah kiri aja nggak apa-apa ya, kiri ke kanan lebih mudah ya daripada kanan kiri nanti. Nah, di sini puncaknya itu ada di daerah, kita hitung aja 1, 2, 3, 3, 4 gitu ya, 2,245 misalkan begitu. Satu baris ini kan nilainya 1, berarti kan
2,1, 2,2, 2,3, 2,35 kan itu 2,35. Situ multiplisitasnya adalah 3 atau triplet ya. Triplet dan kurung 3. Kemudian analisisnya di sini berarti kan dengan menggunakan aturan N+1, maka ini kan kurangi 1. N+1 kan dari angka membentuk puncak itu kan ditambah. Kalau dari puncak ke angka dikurangi 1 kan gitu. 3 dikurangi 1 berarti 2. Prediksinya adalah CH2 ya, CH2. Kemudian yang sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6. Multiplisitasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplisitas itu apa, Pak? Multiplisitas itu adalah pemecahan puncak. Oke, tadi kan ada multiplisitasnya 6. Nah, berarti kita lihat 6 itu apa? Dari ini ya, di slide nuklir magnetik ini ada 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sektet ya. 6 itu sektet. Sektet. Kita masukkan di sini. Sektet. Atau 6. Berarti analisisnya 6 dikurangi 1, 5. Nah, prediksinya itu apa? Nah, berarti kita coba-coba ya. 5 kan kira-kira kan nggak mungkin. Kalau CH5 kan nggak ada. Adanya CH3 gitu ya. Kemudian ini X itu apa? Berarti yang melihat kan gitu. Ini kan tetangganya tadi kan yang julid, yang melihat kanan kirinya. Nah kan X ini berarti ya di puncaknya nomor ini, nomor 1,6 tadi, ya kan? Bisa melihat kiri, bisa melihat kanan, dihitung jadi 1. Berarti ini CH2 kan gitu. Ya kan? Kan di sini bisa lihat kanan, bisa lihat kiri. Ini dilihat, ini juga dilihat kan gitu ya kira-kira. Kanannya dilihat, kirinya juga dilihat. Sehingga apa? Sehingga itu sehingga di sini nilainya pertambahan antara ini dan ini, ya kan? 3 tambah 2 5. 5 ketemu N+1 sama dengan 6. Nah, gitu ya kira-kira. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, ini kita tulis saja ya prediksinya. 5 dan 3 atau seperti ini ya, X-nya ini CH3 ya CH3, ini CH saja, ini juga CH saja. Kalau CH berarti ada ikatan lainnya gitu ya kan, 3, 4, 5. Nah kira-kira seperti itu. Ada yang lain juga, CH2, sama CH. Kemungkinan yang lain, C ya. Kita pakai kemungkinan nanti yang salah kita coret. X-nya itu melihat tetangganya. Nanti kan ini CH2 ya. Ini CH2, ini CH saja. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Ya. Ini kemungkinan yang lain. Ya kan? Nah, kalau seperti ini, sebentar kita lanjutkan aja dulu ya. Kita lanjutkan ke puncak yang ketiga. Nanti ini yang bagus ya, karena saya pakai komputer jadi oret-oretannya jelek. 0,9 ini. 0,9. Ini kan diterangkan di gambar sampingnya yang besar. 0,9 ya puncaknya. Kemudian ini adalah 3. Ya kan? Karena sesuai dengan yang diterangkan ini 3. 3 berarti di sini adalah triplet. Triplet atau 3. Analisisnya 3 min 1 2. Berarti dia melihat tetangganya ada 2, CH2. Oke, seperti itu. Nah, kita di sini dulu kita komparasi ya antara
hasil dari yang pertama, J2, hasil yang dari terakhir dia 2. Maka di sini kita lihat, kalau misalkan ya, ini misalkan, ini misalkan di sini apa namanya, kita ganti dengan, ini kan kemungkinan B dan C misalkan, kita ganti CH2, misalkan ini ya, kita ganti CH2, maka kan salah. Karena apa? Di bawah ada ikatan lagi, ya kan? Harusnya tangannya C ada 4, berarti 5 dong kalau tambahan CH yang ke bawah. Paham ya di sini ya? Nah, silakan nanti diulangi lagi. Ini juga sama. Kalau misalkan CH2-nya saya taruh sini, ya, hasil dari pembacaan yang lain di puncak lain. Nah, ini kan tentu salah ya. Ini terikat sama CH3 sini. Terus CH2 juga CH, ini CH lagi. Maka berapa tangannya? Banyak ya, 3, 4, 5. 5 tangannya C yang ada di sini. Maka salah. Maka di sini untuk struktur B dan struktur C itu tidak digunakan. Kemungkinan B dan C nggak digunakan. Ini Anda silakan tulis di sini kata-kata B, struktur B dan C pada puncak 1,6 ppm ini satuannya ya. Itu tidak digunakan karena tidak memenuhi dari aturan apa itu? Aturan tangan atom C, di mana atom C itu maksimal 4. Ya, ini tadi kan 5 yang memenuhi. Maka yang dipakai adalah A yang paling benar ya. Misalkan di sini CH2 saya pasang di sini, nanti kan benar. CH3, CH2 ini ya, CH3, CH2 ya. Benar ya? Sudah benar ini. Maka ketika di lingkungan kedua ini melihat, kan melihat dari sini ke samping ya, samping kanan dan kiri. Kirinya ada 3, kanannya ada 2. Kemudian kalau yang dari sini melihatnya juga ada 2. CH3 di sini melihat CH2 ada 2, berarti kan yang triplet tadi. Nah, samanya dengan yang nomor 3. Nomor 3 di sini kalau misalkan kita nggak usah pasang lagi ya. CH2 ini adalah yang ini. Iya nggak? CH2-nya adalah ini. Kok bisa ya? CH2 kalau lihat di sini ya. Ini kan punyanya ini, ya kan? Punyanya ini. Ini kalau lihat ke kiri dan ke kanan ada 5, ya kan? CH2 yang di tengah, lihat kiri 3, kanan 2, berarti kan terbacanya 5. Ya enggak? Kalau yang kanan itu melihat di kirinya itu ada 2. Kemudian yang CH3 melihat di kanannya ada 2. Ya kan? 2, 5, 2. 2, 5, 2. Berarti sudah cocok nih ya, sudah nggak ada tambahan lagi. Nah ini apa? Misalkan di sini ya, saya tambah CH2 ya tetap salah. Ya, harusnya ada kalau CH2 dipasang, CH2 harusnya ada 4 ya. Di sini kan harusnya 4. Nah, ini yang terbaca 2. Ya kan? Tetangganya yang terbaca hanya 2. Maka di kanannya itu adalah kosong. Bisa jadi di kanannya ini adalah C, ya bisa jadi C yang tidak ada hanya, atau O, ya bisa jadi C yang tidak ada H atau O, atau pembatasnya O dan N. N tidak mungkin. Kenapa? Karena di rumus empirisnya nggak ada. Nah itu ya, rumus empirisnya yang mana Pak? Rumus empirisnya itu yang sini. Di atas. Nah, rumus empirisnya ini nggak ada N-nya, maka kalau tambahan N itu nggak ada. Terus kemungkinannya adalah C yang tidak ada hanya atau O, ada 2 kemungkinannya. Ya. Kalau melihat dari FTR, kita langsung komparasi. Di sini ada CO, ya yang jelas C di sini tidak ada ikatan hanya. Nah, berarti cocok. Paham ya? Berarti langsung aja kita kasih
kesimpulan sementara ya. Kita kasih kesimpulan sementara bahwa ini ya, bahwa C di sini itu adalah C yang karbonil. Berarti jawabannya bukan O, bukan C ini diganti O, tetapi C yang karbonil karena nggak ada atom H-nya. Sementara kan jawabannya CH3, CH2, CH2, CO. Nah ini entah apa, ya. Itu entah apa itu ya. Nah kemudian kita analisis yang 4 sekarang ya, nomor 4. Analisis MS, mass spektroskopi. Untuk menjawabnya menggunakan itu tadi, menggunakan penentuan ini ya. M per Z, kemungkinan fragmen, kemudian analisisnya jika ada. Kita analisis nomor 5. Ini contohnya saya menggunakan C7H14. Di sini kita buat tabel dulu. Tadi kan ada 3 tabel. Ada 3 kolom ya. M per Z, gugus fungsi apa namanya? Apa tadi? Kemungkinan fragmen ya. Kemungkinan fragmen analisis. Nanti silakan dirapikan sendiri. M per Z-nya di sini kedeteksi 27. Kemudian ada lagi 43, ada lagi 58, ada lagi 71. Nah, yang 114 itu adalah M plus ya. M plus atau senyawa dari C7H14O. Ya, Anda silakan hitung ya. 7 dikali 14, kemudian ditambah H1, 14 dikali 1 ditambah dengan 16. Nanti ya totalnya 114. Silakan hitung sendiri nanti. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk 24, 27, 43, 58, 71. Anda lihatnya dari apa? Lihatnya di sini yaitu dari tabel fragmen. Fragmen umum. 27 di sini adalah ionnya ini ya. C2H3. C2H3. Kemudian 43 di sini ada 2 kemungkinan, C3H7 ada CH3CO ya. 43, 58 di sini CH3CO CH2 H ya plus HB H beta. Kemudian 71 di sini C5H11 atau C3H7CO. Kalau memang nggak ada N-nya, maka nggak usah dicoret ya, nggak usah dipilih. Maaf, tulisan saya jelek ya, karena di komputer itu sulit. Nanti silakan dirapikan sendiri ya dengan bagus. Nah, kemudian di sini apalagi setelah ketemu sini maka Anda tinggal mengkomparasikan dengan hasil yang didapatkan tadi. Tadi kan kita sudah mendapatkan CH3, saya perbesar saja sini. Saya sudah mendapatkan analisis sebelumnya CH3, CH2, CH2 yang kita pasangkan dengan CO ya. Nah, kemudian kita hitung apakah masih ada C-nya ya. Kita lihat tadi rumus empirisnya kan C7H14.
DU-nya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pasang siklik ya, kan juga tidak mungkin. Kalau misalkan kita pasang siklik, misalkan kita pasang kan tinggal ini kan sudah 4, tinggal 3 ya. 4, 5, 6, 7. Berarti kan gini kira-kira. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gini ya kira-kira. Ini juga nggak mungkin. Kalau seperti ini kan harusnya ada harus ada NMR lagi ya, ada puncak NMR. Ini kan tetangganya ini CH saja. Dan ini nggak ada, puncaknya sudah 3 saja ya. 3. Dan ini nggak mungkin. Berarti bentuknya bukan siklik. Paham ya di sini ya maksudnya? Jadi maksudnya misalkan saya berikan siklik ya. Saya berikan siklik, di sini kan CH2, ini CH2, ini CH saja ya kan. Nah, CH2 kan bisa membaca CH di sini. CH1 saja ini. Maka kan ada puncak lagi. Duplet ya. Ini juga ada puncak. CH yang melihat di sini ada 2, berarti 4. 4 berarti ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ditambah yang ini tadi, analisisnya ini. Ada 3 lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Harusnya kan gini. Banyak sekali puncaknya. Tapi nyatanya tidak. Puncaknya hanya 3. Daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ya kan? Maka di sini tidak berlaku. Untuk kalau menggunakan siklik, maka ini tidak berlaku. Berarti untuk DU-nya di sini bukan siklik. Nah, di sini sikliknya kemudian kita tiadakan. Paham ya? Berarti yang benar adalah ikatan rangkap. Karena sudah diwakili oleh CO. Ikatan rangkapnya mana ini? C dengan O kan ikatan rangkap. Berarti sudah benar itu. Ya, paham ya di sini. Nah, tinggal kita mencari ini pasangannya apa yang ke belakang ini. Ya kan? Pasangannya apa? Nah, kita lihat di fragmen 58. Fragmen 58 di sini menunjukkan ada CH3, ada CO, ada CH2 plus tambahan HB yang terbaca. Nah, di sini Anda lihat di sini ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Ada ruas kiri dan ruas kanan. Berarti artinya CO di sini identik dengan yang ada di ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kiri ya. Identik dengan ruas sebelah kiri. Berarti kira-kira kalau misalkan kita copy ya, tadi kan C7H14O. Misalkan yang ruas kiri kita copy di ruas sebelah kanan. Kita masukkan aja C2, C3, CH2, CH2, CO. Ini kita copy ke sini. CH2, CH2, CH3. Nah, apakah NMR-nya muncul lagi nggak selain tiga lingkungan ini? Nah, kita lihat dari teorinya bahwa ketika suatu NMR itu memiliki keekivalenan proton, maka di sini seakan-akan itu terlipat. Kemarin ya, kalau ekivalen itu terlipat. Seperti ini contohnya CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, ini kan kira-kira dipotong di tengah, kemudian dilipat. Sebelah kanan itu identik dengan sebelah kiri. Paham ya? Maka di sini hanya 2 sinyal. Kenapa? Ya karena yang sebelah kanan identik dengan sebelah kiri. Sinyalnya hanya 2 saja. 2 lingkungan. 1, 1. Paham ya? Di situ. Kecuali di sini tidak ada CH3, maka 3 yang muncul. Saya ulangi lagi. Ini sekalian teori ya. CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Ini kan ekivalen.
Kalau kita potong, kita lipat, ya, maka kan seakan-akan ya tinggal ini. Yang muncul puncaknya hanya dua lingkungan, kan itu. Ini kan sudah diwakili ini ekuivalen dengan yang ini. Nah, paham ya? Kira-kira seperti itu. Kecuali tadi seperti ini, CH2, CH3, CH2, CO, ini CH3. Maka kan tidak identik, ini nggak bisa dilipat dengan yang sebelah sini. Maka puncaknya munculnya 3 lingkungan. Nah, itu ya. Ya, silakan nanti dijawab. Semakin Anda banyak menjawab, banyak mendalami, maka Anda akan mendapatkan nilai yang bagus. Apalagi bisa menjawab poin ke terakhir ya, ke-6, yaitu kesimpulan akhir gambar strukturnya. Contohnya ini, strukturnya adalah CH3, CH2, dan seterusnya ini. Ini strukturnya. Kalau Anda bisa menjawab seperti ini, saya jamin dapat 100, tapi dengan syarat Anda harus ada analisisnya. Nah, ini bisa saja Anda cari di internet, bisa saja ada di internet, tapi di internet kan nggak ada analisisnya. Nah, ini yang penting adalah analisisnya dan jawaban dan struktur akhirnya. Pasti dapat 100, saya jamin. Kalau mendapatkan struktur dan analisisnya itu ada, ya, mendalam juga dapat 100. Kalau nggak sampai struktur gimana Pak? Tapi analisisnya itu udah benar dan mendalam ya. Itu nanti masih mendekati 100 lah ya. Gitu. Baik, saya kira cukup untuk menerangkan dari contoh salah satu pekerjaan UAS. Silakan dikerjakan dengan sendiri ya. Mohon dikerjakan dengan sendiri, yakinlah dengan kemampuan Anda ya. Kemampuan Anda, nanti kan saya akan komparasi, oh jawaban ini dengan ini ternyata kata-katanya plek, oh berarti nyontoh. Selesai, oh nyontoh kan sudah selesai. Silakan kerjakan dengan sendiri, yakinlah dengan hasil yang Anda dapat, ya insya Allah itu akan menjadi cikal bakal sebuah pembelajaran ya bagi diri Anda sendiri maupun semoga nanti akan bermanfaat. Oke, baik, mungkin barangkali itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf selama ini satu semester. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah tutur, salah tindakan, salah ucapan. Kan gitu. Saya akhiri, semangat, semoga bisa menjawab. Semoga cepat lulus, cepat lulus. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya UASnya.